Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang you came closer than anyone. I laughed when I saw you with someone. Apakah ini disebut menyerah? Ada seseorang yang merasa bahwa kamu itu sebenarnya orang yang atau mungkin pasangan yang paling mengerti dia, yang paling berkesan bagi dia, yang paling terbaik lah ya, the best gitu. Karena di sini kan you came closer than anyone. Kamu itu paling ngerti dia, kamu paling dekat sama dia, kamu paling mampu bisa dibilang tuh kayak berbaur dengan dia. Mungkin dia orangnya introvert ya, sehingga ketika dia ketemu sama kamu tuh kayak ngerasa nyaman, ngerasa diperhatikan, beda gitu loh. Kamu bisa berbaur, kamu bisa membaurkan diri dengan dia, sehingga kamu kayak bisa dia berasa kayak deket banget gitu loh sama kamu. Ya, kita tahu kalau orang introvert biasanya dia akan sering menutup banyak hal ya yang ada di dalam dirinya. Bahkan dia jarang juga curhat ya, dia juga jarang nggak mau cerita gitu tentang keadaannya. Tapi ketika dia ketemu dengan kamu, dia ngerasa kayak oke, kamu mampu untuk, atau aku bisa percaya sama kamu gitu loh ya. Jadi sebenarnya kamu itu sosok seseorang yang sangat berkesan bagi dia, paling ngertiin dia, paling dekat dengan dia. Tapi ketika dia melihat kamu bersama seseorang, berarti dia harus mengambil langkah mundur atau menyerah gitu. Dia akan pergi jika kamu sekarang sudah bersama yang lain. Bisa jadi ini energi dia, bisa ini energi kamu. Kalian situasikan aja siapa ya. Kita lihat ceritanya. Jadi sebenarnya dia ini siapa yang merasa bahwa dia harus menyerah kalau misalkan kamu sudah bersama yang lain. Aku melihat bahwa kamu dengan dia memang sudah berpisah. Aku lihat di sini kamu dengan dia sudah silent treatment, sudah saling tidak berkomunikasi, sudah berjauhan, atau memang kalian ini LDR ya. Intinya aku lihat di sini kamu dengan dia sudah menjadi mantan kah, atau memang sudah tidak dekat lagi gitu lah ya, sudah tidak ada komunikasi. Ya, mungkin kamu memang sudah ada yang lain seperti itu. Atau ini bisa terbolak-balik ya energinya, kalian situasikan aja deh. Anggaplah kamu yang sudah punya orang lain. Dialah yang entah dia juga memang sudah ada yang lain atau enggak, tapi intinya kamu dengan dia sudah berpisah. Dan aku melihat saat ini dia ngerasa kayak masih sering loh kepikiran kamu terus, masih sering keingat kamu, masih bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia selama ini gitu ya. Dan bahkan aku melihat juga dia itu kangen sama kamu, rindu sama kamu ya. Cuman ya situasinya sudah tidak memungkinkan. Kalian sudah berpisah, kalian sudah putus, atau apalah sebutannya ya. Pokoknya intinya kamu dengan dia sudah tidak bersama lagi. Ya, aku lihat di sini dia merindukan kamu. Dan aku melihat di sini dia kayak sedang menahan diri untuk kembali lagi dengan kamu, karena dia takut bahwa dia akan mengganggu hubungan kamu, atau justru malah nanti memprovokasi perselisihan di antara kalian berdua seperti itu. Jadi hanya bisa memantau dari kejauhan. Kalau di sini kalian sudah tidak ada pemblokir, kalau misalkan nggak ada pemblokiran ya mungkin masih bisa memantau kamu lewat sosial media. Tapi kalau misalkan di sini dia sudah melihat kamu bersama yang lain, ya dia menahan diri untuk tidak datang ke kamu, karena dia tidak mau mengganggu hubungan kamu bersama yang lain dan tidak mau memprovokasi perselisihan di antara kalian. Kemudian juga ada
The Magician. Aku melihat kayak ada keserakahan atau ada kecurangan, ada sifat manipulasi dari dia, atau dia pernah menipu kamu, pernah melakukan trik-intrik yang licik gitu terhadap kamu, ya. Entah apa yang dia lakukan, tapi yang pasti di sini energinya manipulatif banget orangnya. Jadi memang aku lihat di sini kayak kamu merasa banyak kehilangan peluang-peluang untuk bahagia bersama dia, ya. Dan gini, sebenarnya dia ini masih memiliki keraguan terhadap dirinya, dan dia ini masih punya harga diri yang rendah, atau bisa dibilang nggak percaya diri gitu loh bersanding dengan kamu, atau dia kayak nggak kayak merasa harga diri dia rendah kalau misalkan dia bersanding dengan kamu, atau dia punya keraguan diri yang rendah kalau dia bersanding dengan kamu. Entah apa gimana, pokoknya di sini dia kayak merasa tidak pantas. Masih bingung ya untuk apakah aku pantas atau enggak bersama kamu, itu kayak masih bingung. Kemudian aku lihat di sini tuh ya orangnya manipulatif, penipu, orangnya serakah, dan orangnya nggak pernah mau nggak pernah sadar gitu kalau dia ini penipu, kalau dia ini serakah, kalau dia ini rumit, kalau dia ini gila. Gila apa sih ya, dia tidak pernah mau menyadari kesalahannya. Nah seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi konteksnya hubungan kamu ini aku melihat kayak kurang adanya kejujuran dari si dia, ya. Terus itu juga ya sifat manipulasinya dia ini yang wow banget sih, kebangetan banget sih ya. Bahkan merencanakan rencana-rencana yang jahat banget di belakang kamu, menyakiti kamu sehingga berujung pada pertengkaran, ya, pembicaraan yang semakin memanas. Ya intinya dia orang yang nggak bisa dipercaya banget aku lihat di sini ya. Ya karena nggak jujur, nggak pernah mau jujur, dan hanya mementingkan diri sendiri, egois banget ya. Dia ini punya kepribadian yang nggak jujur, dan hanya mementingkan diri sendiri. Seven of Cups reverse, tapi ada rasa kayak keinginan dari dia untuk datang lagi nih ke kamu, karena mungkin dia ingin memperbaiki masalah di antara kalian yang akhir-akhir ini mengganggu, atau mungkin dia ingin menjelaskan kenapa dia menyakiti kamu, kenapa kemarin kamu dengan dia bermasalah, atau ada sesuatu masalah apa yang akhir-akhir ini mengganggu hubungan kalian. Nah itu mungkin ingin dia bahas sehingga tidak ada masalah yang mengganjal lagi di pikiran dia dan kamu, atau sehingga ketika kalian berakhir tuh tidak ada kesalahpahaman gitu loh. Ya intinya di sini dia kayak ingin datang berkomunikasi dengan kamu untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi atau masalah yang terjadi di antara kalian. Dia kayak nggak mau meninggalkan masalah gitu di antara kalian, dan dia kayak nggak mau membuat kekacauan gitu terhadap hubungan kalian. Oke, jadi kemungkinan kalau misalkan kamu sudah ada yang lain, tapi bentar aku melihat kayak bisa jadi ini mungkin dia sudah tidak tahan ya, karena di sini ada Seven of Cup reverse, kemudian ada Three of Wands. Jadi memang mungkin ketika di awal dia tahu bahwa kamu ada yang lain, mungkin dia akan menahan diri untuk tidak mengganggu kamu. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya nggak tahan dia ini, karena dia kan masih punya ketertarikan nih sama kamu, masih punya rasa rindu ya. Nah semakin hari rasa rindu itu semakin kuat, sehingga ada rasa keinginan untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia. Seperti itu aku lihat energinya. Makanya di sini dia ingin datang lagi untuk mengkonfirmasi masalah atau menyelesaikan masalah yang sempat ada.
agar dia tidak meninggalkan masalah, padahal dia di sini dia masih cinta sama kamu. Paham nggak sih? Jadi dia di sini intinya tuh kayak ingin memastikan hal-hal di dalam cintanya dia bersama kamu itu tidak menjadi kacau. Percintaan dia dengan kamu itu tidak menjadi kacau. Ya. Dan apalagi di sini aku lihat kan Three of Wands. Kayak dia saat ini tuh lagi sambil mikir ke arah mana jalan hubungan ini mau dia bawa. Ya, apakah memang benar ya bahwa memang kamulah orang yang dia inginkan. Terus kalau misalkan udah berpisah gini, terus kamu udah ada yang lain, gimana ya caranya gitu. Dia harus bersikap seperti apa. Jadi aku lihat di sini seiring berjalannya waktu, walaupun di sini kamu nanti sudah bersama orang lain, kayaknya bakalan diusik sama dia. Ya, dia akan datang lagi. Terus itu juga dia akan melangkah ke fase selanjutnya dari hubungan kalian. Atau mungkin dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Terus itu memikirkan jadi saat ini sambil memikirkan masa depan kalian mau dibawa kemana, kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini dia kayak ingin saat ini memikirkan gimana dia harus lebih tegas tentang komitmen untuk hubungan kalian bisa bertahan sampai jangka panjang, melangkah ke hubungan yang baru. Ya, intinya dia juga pengen hubungan itu serius gitu, juga pengen melangkah ke hubungan yang lebih tahu arah tujuan masa depan bersama dengan kamunya gitu, karena memang itu kan tujuan kamu selama ini menjalin hubungan dengan dia atau dekat atau PDKT-an sama dia kayak gitu. Nah, tapi mungkin selama ini dia itu mungkin masih belum percaya diri untuk membawa kamu ke komitmen, jadi hubungannya kacau balau. Nah, tapi ketika kalian berpisah, nih orang rindunya banget sama kamu. Jadi nggak kuat nahan rindu, akhirnya mau dia coba lagi. Tapi untuk mencoba lagi bersama kamu, otomatis kan pasti kamu akan bertanya, kamu mau ngapain gitu kan. Kalau cuma mau main-main, pasti otomatis dia merasa bahwa aduh, pasti kalau aku nggak ngasih tujuan, aku nggak ngasih niat aku seperti apa yang sesuai dengan kamu mau, pasti akan ditolak. Nah, sehingga saat ini tuh dia sambil mikir gimana ya untuk membuat kamu yakin gitu terhadap dia, yaitu tadi berarti ngikutin apa mau kamu. Memperjelas hubungan kalian ke depannya. Nah, tapi untuk memperjelas itu kan dia butuh rasa kepercayaan diri, terus juga butuh stabil secara kehidupannya, entah karirnya, keuangannya, gitu, ya kan? Nah, jadi saat ini tuh ini di fase kayak dia masih bimbang sama keputusan yang ingin dia ambil, gitu, ya. Oke. Jadi mungkin selama ini juga yang menjadi permasalahan hubungan kalian tidak berjalan dengan baik adalah materi. Ya, bisa jadi mungkin kemarin-kemarin materi dia itu tuh belum stabil, sehingga selama ini dia itu ketika masih bersama kamu, fokus dia adalah materi, mencoba untuk berkelimpahan dan stabil, terutama secara materi gitu ya. Dia menganggap bahwa materi itu adalah prioritas utama dan kebutuhan dia. Kemudian materi adalah segalanya, sehingga ya fokus dia ya materi, cari uang, kerja kayak gitu, sehingga kamu sering diabaikan, tidak diperdulikan, dan bahkan tidak diperlakukan dengan baik. Tapi sekarang setelah dia mulai membaik keuangannya, aku melihat kayak ada rasa kehampaan, ada rasa kayak ada yang hilang dari hidupnya. Dia merasa kayak hidupnya nggak tenang, lebih tepatnya kayak iya, materi itu ada, tapi hati dia kosong gitu loh. Ya, hati dia kosong. Terus itu juga akhirnya di sini dia menyadari bahwa harta benda yang sekarang dia miliki ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sama seperti cintanya ketika ada sama kamu. Gitu loh. Ketika dia ada dengan kamu, dia ngerasa kayak lengkap gitu ya. Walaupun ya
memang dia memiliki masalah secara materi, tapi ya dia masih bisa berjuang gitu loh untuk cari uang. Tapi ketika uang itu sudah ada, sudah mulai membaik, tapi kamu yang nggak ada, jadi semuanya kayak kosong gitu loh, hati dia kosong gitu kalau aku lihat ini. Sehingga aku lihat kayak mungkin saat ini dia mulai melepaskan kayak pemikiran dia untuk mengelilingi diri dia dengan harta benda demi mencari banyak cinta dan kesenangan dalam hidup dia gitu. Jadi dia beranggapan bahwa kalau dia, jadi selama ini dia beranggapan bahwa kalau dia punya uang yang banyak, maka dia akan dicintai oleh banyak orang atau disegani orang-orang di luar sana yang tadinya tidak melirik dia jadi melirik dia gitu loh, memberikan cinta yang utuh. Oke, mungkin iya saat ini dia banyak yang tertarik ya, karena keuangan dia sudah mulai membaik, banyak yang tertarik, tapi beda rasanya ketika kamu yang tertarik dengan dia, karena kamu yang mampu berbaur dengan dia selama ini. Nah, sedangkan orang-orang itu, mereka datang ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah punya uang, tapi ketika kamu datang ke dia, dia di saat itu tidak memiliki apa-apa gitu loh. Jadi beda rasanya. Jadi dia ngelihat banget kok betapa tulusnya kamu di waktu itu, di saat dia tidak punya apa-apa, kamu mau nemenin dia, kamu mau ada di sisi dia. Tapi sekarang memang keingin dia itu terwujud ketika dia banyak uang, dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang sama ini tidak memandang dia, tapi mereka itu ternyata mengelilingi dia karena dia sudah punya jabatan atau dia sudah punya uang, seperti itu. Akhirnya yang nggak ada rasa nggak merasa terpuaskan gitu loh ya, sehingga aku lihat saat ini dia merasa harus menekan gaya hidup dia, membersihkan masalah-masalah atau kekacauan yang dia buat dari, ya itu tadi, mungkin dia gara-gara dia mulai punya uang jadi suka have fun ya dengan orang-orang yang di luar sana yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik. Mungkin dia akhirnya terjerumus ke pergaulan bebas, pergaulan yang tidak benar, akhirnya dia punya masalah, jadi akhirnya dia memiliki banyak masalah sekarang. Jadi uang banyak tapi masalah juga banyak gitu aku lihat di sini. Nah, akhirnya di sini aku lihat kayak dia harus membersihkan kekacauan yang telah dia buat, kemudian memilih untuk memiliki gaya hidup yang minimalis, mengubah hubungan dia dengan uang, harta benda itu bukan lagi menjadi prioritas dia gitu. Jadi kalau aku lihat ya, kalau memang saat ini dia baru baik lah ya keuangannya, ya mungkin dia memang belum merasakan itu ya, belum merasakan banyaknya kekacauan akibat gaya hidup dia yang hedon itu. Tapi ketika nanti dia sudah lambat laun menjalani kehidupan dia yang gayanya hedon banget, terus itu punya pertemanan yang bebas gitu, dan dia sudah merasakan banyaknya masalah yang timbul gara-gara dia punya gaya hidup bebas dan teman-teman yang bervariasi itu ya. Nah, di sini dia baru sadar ternyata uang itu ia memang dibutuhkan, tapi bukan menjadi sesuatu yang harus dipuja gitu loh. Uang itu memang harus ada, tapi bukan menjadi sesuatu yang harus menjadi alat mencari perhatian orang. Justru malah semakin banyak orang yang memperhatikan dia gara-gara uang, di situ juga banyak masalah yang akan datang. Nah gitu, dia jadi kayak kena batunya gitu ya kalau aku lihat di sini. Tapi aku melihat memang sebenarnya hubungan kamu dengan dia kemarin itu memang rusak ya. Ada kecemasan, ada kebencian. Intinya hubungan kalian kemarin tidak sehat ya. Hubungan kalian rusak. Akhirnya di sini aku lihat memang hubungan ini harus diakhiri. Entah apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, intinya hubungan itu harus berakhir karena mungkin memang hubungannya toksik, hubungannya tidak berkembang dengan baik ya. Dan akhirnya memilih untuk melepaskan
melepaskan hubungan ini dan juga menghindari atau melepaskan diri dari rasa takut, melangkah maju untuk bertemu orang lain dan bersikap terbuka ya. Aku lihat di sini melepaskan emosi-emosi dia terhadap kamu seperti itu ya, dan mulai melanjutkan hidup kalau aku lihat di sini. Jadi aku lihat gini, ada masa dimana ketika berkesannya dia terhadap kamu adalah kamu orang yang humble, kamu orang yang mampu memeluk dia. Memeluk dia itu maksudnya bukan secara harfiah memeluk secara fisik ya, tapi kayak kamu mampu gini, yang tadinya asing tapi kamu itu dengan cepat gitu bisa deket gitu loh sama dia, bisa langsung mendapatkan perhatian dia gitu, dan dia merasa kayak nyaman gitu ketika dengan kamu. Hanya saja mungkin ya entah memang karakter dia, sifat dia yang aneh gitu ya, akhirnya ya hubungan kalian jadinya toksik. Terus itu juga yaitu karena memang gaya hidup dia mungkin prioritas dia adalah karir, keuangan, terus perhatian dari orang-orang, itulah fokus dia, sehingga ya kamu mungkin tidak diperhatikan ya, diabaikan. Nah, itu yang membuat kamu mungkin terluka di sini, dan ya akhirnya kalian sering bertengkar di sini ya. Jadi ada di mana kamu itu berkesan di dia, tapi dia yang menghancurkan harapanmu kayak gitu. Makanya di sini dia kayak ingin melepaskan emosi dia dari kamu dan melanjutkan hidup gitu. Apalagi kalau aku lihat di sini, apalagi kalau misalkan di sini kamu memang sudah ada pasangan baru ya, sudah ada pasangan ya, aku melihat kayak ya dia akan meninggalkan. Cuman ini masih ada dua ini, dia pengen datang untuk menyelesaikan masalah di antara kalian ya. Dia nggak mau meninggalkan masalah karena sebenarnya dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu. Jadi dia berharap kamu masih mau gitu loh menjalani hubungan dengan dia gitu. Cuman ya tergantung dari kamu ya. Kalau aku rasa kebanyakan sih di sini lebih memilih orang baru ya, move on. Makanya di sini dia kayak menyerah gitu. Ya udah, mau nggak mau harus melupakan kamu gitu kalau aku lihat energinya ya, seperti itu. Jadi tapi ya itu tadi, dia akan menyelesaikan masalah dulu. Jadi walaupun kamu udah bersama orang baru, tapi dia akan datang mencoba lagi. Tapi aku lihat kebanyakan kalian tetap memilih orang baru, bukan kembali lagi dengan mantan. Oke. Kita lihat pesan semesta ya. Oke, 2 aja cukup lah ya. Chaos and conflict and why. Aku melihat memang kalian berdua ini ternyata keras kepala ya, sehingga kenapa hubungan kamu dengan dia on off terus, tapi walaupun dipertahankan menyakitkan, ketika berpisah juga nggak mau gitu ya, kayak masih mau tetap diperjuangkan. Jadi kayak bersama menyakitkan, berpisah nggak rela, yang semacam itulah ya. Jadi sebenarnya kenapa tidak mau berpisah, karena di sini menganggap bahwa masih bisa diselesaikan masalah dari kalian. Sayangnya di sini aku bilang tadi, kalian adalah orang yang keras kepala. Makanya hubungannya jadi on off. Sebenarnya semesta memisahkan kalian itu ya memang karena kalian terlalu keras kepala. Hanya saja mungkin kalian tidak memahami maksudnya semesta. Kalau kalian dipisahkan, seharusnya kalian introspeksi diri. Kenapa kalian begini? Tapi nyatanya sudah dikasih peluang untuk datang lagi untuk memperbaiki, ternyata masih juga egois, masih juga narsis, masih juga mementingkan diri masing-masing dan mementingkan
ke kebahagiaan diri masing-masing seperti itu ya. Jadi masih egois ya, masih keras kepala. Maka dari itu ya udah, ini hubungan sudah berulang kali diberikan kesempatan untuk berbaikan, tidak juga bisa. Kemudian dipersatukan juga selalu berkonflik. Maka dari itu kalau memang konflik ini sudah tidak bisa lagi diperjuangkan, tidak bisa lagi diselesaikan, justru malah memperpanjang konflik dan semakin tertanam di lubuk hatimu sehingga lebih menyakitkan satu sama lain, justru malah semakin menimbulkan rasa amarah dan dendam, ya pelajari, lihat bahwa ternyata ini semua tidak bisa dipertahankan ya. Sekarang kalian harus bisa melihat apa yang benar-benar penting bagi kalian ya. Berarti memang hubungan ini sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Sekarang aku melihat memang tidak perlu diperjuangkan lagi ya, dan silahkan untuk menemukan jalan masing-masing, melewati badai, emosi, ya perjalanan hidup kalian masing-masing gitu ya. Dan aku lihat akan sebentar lagi akan ada keadaan yang lebih cerah bagi kalian, dan kalian akan berada di tempat yang jauh lebih baik. Kalian akan disandingkan dengan seseorang yang terbaik untuk kalian berdua gitu ya. Dan aku lihat di sini bagi kalian berdua untuk hubungan ini badai sudah berlalu. Sekarang bagi kalian untuk membuka jalan, bertumbuh ya, berjalan bagi pertumbuhan baru kalian ya, sesuai dengan apa yang menarik bagi kalian dan bisa membuat hidup kalian lebih cerah ya, dan lebih lebih menguntungkan bagi kalian. Serta di sini kalian harus bisa selalu lebih baik dari sebelumnya jika kamu menggunakan waktu ini secara konstruktif ya. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan dan berpikir positif bahwa hubungan ini memang sulit untuk diperjuangkan, berarti carilah jalan lain. Ada jalan lain yang sudah disiapkan oleh semesta untuk kamu. Yang terpenting adalah kalian mau untuk mengambil jalan itu gitu ya. Jangan selalu stuck dengan hubungan yang memang sudah tidak tidak berjalan lagi. Intinya seperti itu. Apalagi di sini memang hubungan kalian ini nggak logis ya. Banyak atau mungkin gini, yang sebelah pihak pemikirannya logika banget, yang sebelah pihak orangnya mungkin pakai perasaan banget, sehingga nggak ketemu. Jadi hubungan kalian ini mungkin tidak terlalu logis. Jadi sekarang kalian harus sekaranglah waktunya bagi kalian untuk menyadari apa sebenarnya yang menjadi pemicu di hubungan kalian. Apakah karena orang lain, atau apakah perilaku kalian sendiri yang memotivasi akhirnya permasalahan itu berulang terjadi? Atau bisa jadi juga mungkin karena masa lalu yang belum selesai ya. Salah satu di antara kalian ada punya masa lalu yang ternyata belum selesai ya, entah dengan mantannya, entah dengan traumanya, seperti itu ya. Sehingga kalau misalkan kalian belum yakin untuk melepas hubungan ini, coba tanyakan pada diri masing-masing ya, mengapa kalian tetap bertahan ya, mengapa kalian tetap bersikukuh untuk bersama dia ketika hubungan ini pun sudah tidak bisa lagi dipertahankan, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya ya, dan karena jawaban inilah yang membuat kalian kayak terkejut, kok bisa ya jawabannya seperti ini, dan mungkin secara logika kalian nggak terima gitu loh, nggak terima bahwa memang jawabannya adalah harus melepaskan. Makanya di sini kalian kayak masih bertahan, masih mendenial lah, bisa dibilang gitu ya. Soalnya di sini aku lihat ada sebagian dari kalian ini yang masih mendenial untuk melepaskan, karena kalian nggak yakin, kok bisa sih jawabannya adalah aku harus meninggalkan gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin cepat menuju kehidupan yang lebih bahagia, menjalani kehidupan yang baru, membuka pintu jalan hidupmu yang baru, maka dengarkan pesan dari intuisimu ya, karena disitulah semesta akan memberikan jawaban atas situasimu
ya. Hidup adalah tentang dicintai. Kalau misalkan di sini cuman kamu yang berusaha, kamu yang pontang-panting, kamu yang selalu mencintai dia tapi tidak pernah ada effort dari dia untuk mencintai kamu, ya buat apa say gitu ya. Itu bukan hidup namanya, ya. Oke, jadi sekarang sebaiknya kamu memahami situasinya, apa yang sekarang kamu butuhkan yang bagi hidupmu gitu ya. Jadi itu ya, aku lihat di sini. Tanyakan pada dirimu jika kamu masih mendenial jawaban dari kata hatimu, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya pembacaannya untuk kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Ini ada bulan ini bisa bulan lahir kamu atau bulan lahirnya dia. Ya, kalian situasikan aja. Ada Oktober, April, September, Juni, Januari, Juli, Februari, dan Maret. Kemudian ada angka di sini. Angka ini bisa mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal momen-momen tertentu antara kamu dengan dia gitu. 14, 25, 29, 3. Oh, aku taruh di bawah aja ya. 12, 11, 5, 16. Kemudian shio-nya bisa jadi shio-nya kamu, shio-nya dia. Kalian situasikan saja ya. Ada shio macan, shio kerbau, shio monyet, shio naga, shio tikus, shio ular, shio anjing, dan shio babi. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Nggak kelihatan ya? Sini kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. SUTLOJCHWIGQYKD XENFPMA. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.